Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 5 tersangka yang merupakan anggota Ormas ini dibekuk usai membuat onar dengan membuang sampah dan menyiram air ke kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi. Saya udah keluarin duit nggak bongkar. Pak Kadesnya janji waktu itu mau bongkar, ternyata nggak bongkar. Ngeberesin satu kaki 5 aja nggak bisa. Airan-airnya. Cuma dikasih untuk aliran sungai ini cuma 1 kotak begitu ya. Selebihnya di Nyoman City People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang, si Abu nggak tahu kemana ntar kudu dicariin. Si Pakun yang lagi enjoy life, 2 topi mangkok. in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silahkan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silahkan dicengkling. Yo, Yes. today seperti biasa ada update lagi dari Kang Deddy ini. Baru kali ini mungkin ya teman-teman netizen Santai People setertarik ini ngelihat update kerjaan pejabat ya. Baru kayaknya baru sekarang gitu ya. Pengen tahu udah sampai mana sih? Apa aja yang udah dibenerin? Sekarang lagi di mana? Pengen tahu. Ada beberapa update, langsung aja kita yang pertama meluncur. Nih Santai People. Masih ingat dengan video ini, kita play dulu. Play. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Laskar Merah Putih yang melihat dari CCTV di depan untuk kita yang ngopi bersama walaupun di bulan puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok badannya di Telak sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi, Sekjen Laskar Merah Putih Kabupaten Bekasi. Pada hari ini, di kesempatan ini saya memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk Dinas Kesehatan, Polsek dan juga Polres atas kejadian pada hari ini di mana anggota saya telah ada berbuat sedikit anarkis di Dinas Kesehatan. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya janji tidak akan ada kejadian seperti ini lagi di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rame kan, telak juga kelihatan di CCTV tuh aksinya seperti apa, ngebalang-balangin sampah, aqua galon dan segala macamnya. Tapi sudah melakukan VT klarifikasi minta maaf. Sempat meredup tuh. Cuma teman-teman netizen, terutama teman-teman netizen warga Jabar, terutama warga Bekasi, nggak ngasih kendor, ngepush terus nih ke Bapak Aing gitu, komen dan segala macam, teken minta tolong ditindak, tolong ditindak. Sampai kemarin rilis tuh statement dari Kang Deddy tuh yang menyatakan bahwa sudah membentuk tim Satgas gitu ya, gabungan TNI, Polri dan PM gitu untuk menindak aksi-aksi feminisme. Iya, salah satu sampelnya adalah siapa namanya? Jagoan Cikiwul. Cikiwul. Netizen ngepush lagi. Yang itu juga dong Pak, ada jelas tuh kan videonya dan segala macamnya. Baru sehari dipush sama teman-teman netizen, kita meluncur. Ninyo, 5 orang jadi tersangka. Rekaman viral aksi ormas buang sampah di kantor Dinkes Bekasi ceki-ceki. Kota organisasi masyarakat yang membuang sampah dan mengotori kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi ditangkap polisi. Kelimanya kini ditetapkan sebagai tersangka. 5 tersangka yang merupakan anggota Ormas ini dibekuk usai membuat onar dengan membuang sampah dan menyiram air ke kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi. Kelimanya kini ditahan dan dalam pemeriksaan tim penyidik Polres Metro Bekasi. Polisi tengah mendalami Sorry, ini yang tengah yang tadi ngewewein gitu. Kayaknya ya, kalau dari badan-badannya ya. Tolonglah. Penyidik Polres Metro Bekasi. Polisi tengah mendalami motif para tersangka membuat onar di kantor Dinas Kesehatan. Jadi saat ini ada 5 orang yang kita tetapkan sebagai tersangka pasal 335 KUHP dan saat ini sedang kami lakukan proses pemeriksaan dan penyidikan berlanjut ya. Mereka waktu itu datang, kemudian ada yang membuang sampah, kemudian ada yang masuk dan mengotori lantai dengan jejak sepatu, kemudian ada yang berteriak-teriak dan ada yang seperti berusaha memberikan
seperti akan memukul kepada salah satu pegawai di Dinkesnya. Sebelumnya, saudara, sebuah video memperlihatkan sejumlah anggota Ormas membuat onar dan mengotori kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi dengan membuang sampah dan menyiram air di depan pintu kantor. Aksi ini sebagai bentuk kekecewaan mereka karena permintaan untuk bertemu kepala dinas tak dituruti. Usai video tersebut viral, perwakilan Ormas mendatangi kantor Dinas Kesehatan dan menyampaikan permintaan maaf dan berjanji tak mengulangi perbuatannya lagi. Tapi tetap walaupun sudah memberikan pernyataan permintaan maaf juga kan nggak tahu ya, kalau Santi People yang ngikutin Kang Deddy, ada beberapa momen video Kang Deddy dulu yang tensinya akan secara instan langsung naik begitu menghadapi sama yang berbau-bau premanisme, bakal ngamuk sejadi-jadinya. Bener-bener apa ya sih Kang Deddy tuh ya, bener-bener nggak suka banget sama yang berbau-bau premanisme gitu. Iya. Terus kalau aku mau ngebandingin ya Mang ya sama yang jagoan Cikiwul itu. Iya. Kalau kemarin kan yang jagoan Cikiwul itu kayak cuman mungkin ngomongnya By doang verbal, gitu. Iya. iya. Nah kalau yang ini itu kan Udah jelas sampai kemarin kursi rodanya kan di sini kelipet rapi gitu kan. Itu kan sampai dimainin tuh, didudukin kayak gitu. Menurut aku sih nggak pantas aja gitu iya, ya. Iya. Karena udah ada tindakan. Walaupun sudah minta maaf langsung dieksekusi. Kalau nggak salah secara timeline terjadinya tadi malam ya. Pembekukannya apa ya, peringkusannya, penyidukannya, itulah pokoknya mah ya. Yang jelas bener-bener nih pihak kepolisian Bekasi, Kabupaten Bekasi lagi dapat jempol banget dari teman-teman netizen karena bener-bener lurus gitu dengan arahan dari Bapak Gubernur gitu kan untuk tindak tegas udah nggak pakai babi ibu gitu. Gimana atasan sudah ngorder netizen mendukung ibaratnya gitu kan, ya udah eksekusi sebagai contoh. Iya. Mungkin di tempat lain juga ada, cuman nggak ke blow up ke sosial media gitu. Iya. Jadi ya mumpung nggak ke blow up gitu, ya sekiranya kondisinya kayak gini mending untuk yang ya udah nanti gua H-2 deh, H-3 deh mau mintanya, mending jangan deh gitu. Ini udah ada 2 sampel, yang 1 seorang, yang ini 5 orang kena itu ya. Tolonglah ya. Ini kita kasih nextnya Nyo. Nih Nyo. Yes. Nextnya nih ya, mantapnya Kang Deddy itu sangat-sangat update dengan kondisi, terutama kondisi Jabar ya. Malamnya dapat info bahwa sudah diringkus 5 orang yang ada di video viral saat ngacak-ngacak atau ngebalang-balangin sampah di Dinas Kesehatan. Paginya buat buat postingan, menginfokan kepada teman-teman netizen itu, dan juga mengapresiasi pihak kepolisiannya gitu. Jadi ya udah fair-fairan, lu bagus, ya udah gua up. Kayak gini kondisinya, dia kerjanya oke, mantap. Gitu. Ceki-ceki. Play. Pagi semuanya. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing. Saya biasa kalau waktu senggang ngontrol orang lagi mupuk tuh. Orang lagi pada mupuk di sawah, pada ngarambet. Mereka yang mencari uang dengan teriak-teriak, dengan ngancam-ngancam, minta THR, kemudian tidak diberi ngamuk-ngamuk. Malu ya sama orang-orang tua yang lagi ngerambet di tempat saya, sama orang tua lagi mupuk. Mereka cari uang dengan berkeringat, dibakar matahari, dan insya Allah rezekinya lancar. Terus kemudian yang berikutnya saya ucapin terima kasih ya pada jajaran Polres Subang yang tadi malam melakukan penangkapan terhadap orang yang melakukan penjualan tiket. Harus diberi oleh para sopir yang lewat. Kalau tidak diberi, mobilnya tidak boleh lewat. Anda tidak bangun jalan kok, jadiin jalan sebagai upaya untuk cari duit. Malulah sama seragam yang suka dipakai gitu. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada jajaran Polres. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih pada Polres Kabupaten Bekasi yang telah dengan tegas melakukan tindakan hukum yang diberikan kepada anggota oknum ormas yang karena tidak diberi THR, marah-marah, namburin sampah di depan kantor Dinas Kesehatan. Malu juga, badannya gede, ngomongnya pinter, nyari duit dengan cara seperti itu. Kemudian saya juga menyampaikan hari ini Samsat tetap melakukan pelayanan. Apabila ada kekurangan-kekurangan, saya mohon maaf, itu adalah bagian untuk koreksi ke depan. Tetapi saya tegaskan bahwa selalu yang diributkan adalah ketika
orang harus memperpanjang dengan cara menggunakan KTP pemilik lama. Sebenarnya solusinya sudah diberikan oleh saya, kerjasama dengan Dinas Kependudukan Kabupaten Kota, kemudian nanti bisa dikirim data digitalnya setelah izin dari yang memiliki KTP tersebut, dan kemudian data digitalnya bisa digunakan untuk memperpanjang. Dan data digital itu merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, karena hari ini tanda tangan digital juga merupakan alat bukti yang sah. Untuk itu semua orang, semua pihak mohon kerjasamanya, dan mudah-mudahan layanan ini layanan yang terbaik untuk meringankan masyarakat. Tuh, diupdate, diapresiasi. Yang Subang kan nggak viral kan, kasarnya tuh nggak beredar di FYP gitu. Cuman tahu infonya dari Kang Deddy, sebelumnya ada yang mengganggu perusahaan, sedangkan perusahaan itu mau buka yang itu loh 16.000 lapangan ya. pekerjaan gitu kan. Itu udah beres. Terus tadi ada pungli-pungli tiket, mau lewat harus tiket kayak yang punya jalan, coba tolong lah. Ngebangun jalan aja enggak kena, terus diapresiasi lagi yang tadi kena. Jadi karena kepalanya satset nih, ntar kadang ada di sini, besok ada di sini, meleng dikit udah ada di sini nih, jadi potensi sidaknya sangat besar daripada aneh-aneh. Mungkin jajaran di bawahnya udah gua kerja lurus aja, kerja bener aja. Ada perintah apa? Perintah seperti ini, oke, tindak eksekusi. Daripada kerekam sama netizen terus dilaporin, Bapak, ini gimana kerjaannya Bapak? Terus satronin, suwe bener. Coba gimana nggak happy warga Jabar? Gimana nggak disirikin sama warga-warga provinsi lain? Bener-bener kayak berapa 3 minggu, belum sebulan kan ya, udah banyak ini yang dikerjain paralel, semuanya paralel secara bersamaan. Edan. Yang bikin aku makin edan lagi, minggu kemarin kan Sabtu Minggu kita lihat lah kagak libur. Sekarang juga kemarin nggak libur nih, kemarin ke Hibis nih, nggak cross check nih, setelah habis disindir oleh ini Ibu Menteri gitu kan, ke sono Hibis itu ngelihat kondisi. Terus hari ini ke Bekasi, meluncur. Ninyo, di Hibis dulu yang kemarin diposting sama channel Kang Deddy. Cuma yang menjadi yang menjadi memang salfok itu adalah saat ada warga ngadu. Ngadu apa tuh? Ceki-ceki. Play. Mau menyampaikan ini ada apalagi Gunung Pangrango. Pangrango kenapa? Sama ini ada pembangunan. Apalagi di Pangrango ada apa? Pembangunan, ada Yayasan Bina Umat membangun bangunan 3 lantai. Tanpa izin, tanpa sertifikat. Ya, di Pangrango berarti masuk ke Desa Tangkil, Kecamatan Caringin. Berarti wilayahnya wilayah Pak Menteri. Kehutanan Ibu ya? Jawa Barat, Bogor, masuk Kabupaten Bogor. Enggak wilayahnya, kewenangannya kewenangan kehutanan. Oh, bukan, masuknya ke ini ya, berbatasan dengan kehutanan. Iya, artinya di bawah Gunung Pangrango. Iya, betul. Ada Yayasan Bina Umat ya. membangun bangunan 3 lantai sampai 35 hektar. Berapa hektar? 35 hektar. Ilegal. Dia dapat tanahnya dari mana? Nyerobot. Nyerobot tanah siapa? Tanah warga. Tanah warga apa tanah kehutanan? Bukan, tanah ada yang pemilik Erpak nomor 62. Oh, Erpak. Iya, robot. Sudah sertifikat dia sekarang? Belum, sampai sekarang belum. Dan tidak punya IBMB, tidak punya PBG, tidak ada AMDAL. Dan mengakibatkan banjir pada warga dan mengakibatkan juga kekurangan air bersih. Kekurangan air bersih serta desa ada ini tanah longsor ya. Desa Tangkil. Pak Kasat. Nanti dicek ya. Ini ada pengaduan. Nih. Siap. Lereng Gunung Pangrango. Nah, ini Yayasan Bina Umat 35 hektar. 5 hektar. Ini bagus nih, sekarang warga sudah mulai berani. Dulu nggak ada yang berani, Pak. Siap. Oh, ini berkat Pak Kasatnya berani, jadi warganya berani. Kami sudah kirim surat ke Pak Bapak awal Februari tanggal 24. Oh ya udah, kita tindak lanjuti habis lebaran tapi ya. Siap. Kita lebaran dulu sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, habis lebaran bakal ada episode yang lebih seru lagi nih sepertinya ya. New episode yang sepertinya dugaanku ini lebih powerful sepertinya ya. Udah naik ke media cetak, salah satu sampelnya sudah dibawa sama bapaknya tadi. Diinfokan 35 hektar. Iya. Which is itu lebih gede dari Hibis dong. Terus yang lebih edannya lagi, nyerobot tanah warga ilegal, nggak ada sertifikat, nggak punya izin segala macamnya. Tapi kalau kita ngelihat di screenshot artikelnya udah terbangun nih, udah gundul nih segini, udah kebangun nih, berarti proses ada. Nah, selama awal proses itu
berarti nggak kesentuh sama sekali gitu mikir ya, sampai akhirnya menyebabkan tanah longsor, susah air besi, banjir dan segala macamnya nih. Untungnya sekarang ya balik lagi ada sisi positifnya di posting-posting gitu ya, walaupun tetap di sinisin sama orang-orang. Jadi warga ngelihat, apalagi kayak gini, oh iya itu ada tuh yang ngadu didengerin kok, enggak yang di iya nanti enggak didengerin, ditindaklanjuti, di follow up gitu. Nah nextnya bakal banyak yang berani lagi ngadu kalau misalkan dia melihat ada kecurigaan, ya nggak kecurigaan, ada permainan, ada permainan gitu yang dilakukan oleh ya itulah oleh oknum-oknum gitulah ya. Iya, toh kan juga udah kebukti juga kan kalau misalnya ada pengaduan pasti Kang Deddy dengerin juga gitu kan, dan selalu langsung ditindak kan. Iya, satu people ingat nggak yang tukang sampah yang dibilang sama kepala pasarnya di follow up, diundang dan ternyata beneran 4 tahun gak dibayar. Tolonglah didengerin, mau orang kecil orang gede gitu, selama warga Jawa Barat didengerin sama Kang Deddy apa keluhannya. Mantap. Ini kemarin ke Puncak gitu ya, sekarang ke Bekasi meluncur. Ninyo, sejauh ini untuk update Bekasi mengenai program-program kerja yang diusung sama Kang Deddy, sejauh ini paling update yang aku lihat ya, mohon maaf kalau salah, dari Mang Yudi Potret Channel. Nih Mamang udah subrek update kondisinya, menyampaikan juga warga ada keluhan apa dia di postingannya. Nah ini tadi sekitar 3 jam yang lalu Kang Deddy datang, dia langsung update kondisinya. Dan ada momen menarik saat Bapak Kades kena semprot tipis-tipis. Ini datang nih. Kalau mungkin satu people nonton di channelnya Kang Deddy, ini tukang mie ayam, warung-warung di sini kan udah suruh dibongkar ya, ingat nggak yang dibayarin hari ini 1 juta atau 1,5 juta gitu kalau nggak salah ya. Pas datang belum dibongkar. Ini masih ada, lumayan semprot tipis-tipis kadesnya. Kita ceki-ceki dari Mas Yudi Potret. Yang mau full silahkan meluncur. Mamang nge-highlight 2 menitan. Mohon izin Mang Yudi ceki-ceki. Play. Nah ini warungnya nih, masih ada nih. Nah nih alhamdulillah Pak Deddy datang lagi, berjumpa lagi. Barangnya keluar. Alhamdulillah sehat RW. Alhamdulillah Pak RW. Halo Bang, sehat. Pak RW, Pak Kades, Pak RW kalau salah disemprot. Yang tadi tuh bayar tadi. Tuh, ini mie ayam kan dibayarin. Biar kasih kesempatan. Pak Deddy bayar kerja dulu, ayo. Awas. Sedangkan yang lain udah dibongkar nih. Foto nanti dulu. Nanti aja yang foto nanti dulu. Ada di dalam. Udah siap, tinggal roboh kok udah dicopot. Ini minggu ya, bisa istirahat ya. Bapak besar mulai sini aja berjamaah. Siapa ini? Haji Mumu. Sebelah kanan. Udah tinggal diumumin. Ya pinggir jalan. Di pinggir sawah, pinggir sungai, dekat jembatan. Jembatan sungai sebelah kanan tuh orang udah bongkar-bongkar. Siap, nanti ya, kesana Pak. Tinggal dirobohin darah itu yang lurus. Nanti dicek yang 2 rumah ke belakangnya itu masuk daerah sungai PJT bukan? Siap. Kalau daerah sungai PJT ya kita pindahin. Siap. Jadi lurus sungainya nanti. Siap. Ya. Siap Pak. Siap. Ini masalahnya apa kalau alat masuk sini? Ini yang masalah. Apa? Listriknya? Kalau lewat situ nggak bisa alatnya masuk, susah. Lewat situ lurus, turun ke bawah. Turun? Turun ke bawah. Ini alatnya udah mau. Udah dikeluarin barangnya udah. Oke, kalau udah di Pak, Bapak tungguin itu Pak, suruh bongkar itu Pak. Nanti waktu itu janji bongkar, saya udah keluarin duit nggak bongkar. Pak Kadesnya janji waktu itu bongkar, ternyata nggak bongkar, ngeberesin 1 kaki 5 aja nggak bisa. Oh, yang janji Pak Kades, berhubung Pak Kades yang nggak ada, ini adanya Pak RW, Pak RW-nya yang disemprot tipis-tipis, bete. Udah janji di channelnya Kang Deddy ada, dibayarin kalau nggak salah, ada mie ayam, ada tukang es. Iya ya, ada mie ayam sama tukang es itu dibayarin. Nggak dibongkar, udah dibayarin padahal. Gimana nggak bete Kang Deddy tuh? Tolonglah Pak Kades jadi Pak RW yang disemprot, tolonglah. Coba kita kasih ke Rexanyo. Jujur.
Inyo, Ya. nextnya kita lengkap ke menit 11.09. Mohon izin lagi Mang Yudi Potret mau nge-highlight sekitar semenitan momen saat menormalisasi sungai, aliran sungai atau jalur sungai kalau nggak salah yang udah lengket pisan. Ceki. Play. Ini kalau nggak salah jalurnya tuh yang kepotong apa ruko, jalur sungai yang kepotong ruko yang waktu itu tunjukin sama mantan camat. Nah jalurnya nih yang lagi dinormalisasi nih, rukonya udah, nanti ada update juga dari channel lain. Pokoknya banyak membawa berkah buat youtuber area Bekasi gitu. Ya udah, dengan mereka mengupdate kondisinya sebelum sesudah, mereka juga dapat limpahan viewers, limpahan subscriber baru. Manfaatnya banyak sumpah. Lihat wafer temboknya lagi mau diremukin di mana? Nggak di shot kanan dikit. Iya. Siapa tuh? Iya, wafer temboknya dirubuhin dulu. Ini gampang banget ya. Nah ini jalurnya tuh jalur yang ke ruko itu yang ujungnya tuh di beton. Oh iya. Oh. Tuh. Hitam banget. Nah ini memang Yudi Potret. Lengket pisan. Nah ini kemungkinan besar kalau yang aku tangkap ini nanti ini bakal bersih nih, bakal dilebarin nih, bakal hilang tuh. Tanah bercampur lumpur, tanah yang sudah padat ya teman-teman ya. Dan ini rumahnya berdiri di atas kali PJT. Alhamdulillah sudah diberes-bereskan barang-barangnya dan langsung nanti dia akan dirobohkan teman-teman. Tuh langsung info dari Bang Yudi. Ya gitulah, pokoknya satu people yang pengen tahu, penasaran nih ya, misalnya di Kang Deddy belum update soal Bekasi, Mang Yudi Potret ini banyak update-update cepet lagi, cenderung cepet. Ini yang tadi siang langsung di record, langsung di post, diinfokan. Banyak juga momen-momen yang saat Kang Deddy persuasifnya dengan warga, sok aduh meluncur ke Mang Yudi Potret buat yang pengen tahu. Sekarang kita bergeser, meluncur. Terus. Inyo, ini nextnya ada dari channel YouTube juga, Didi Sang Rival yang dapat limpahan rezeki juga, limpahan berkah juga dari Kang Deddy. Kayaknya di warga Bekasi juga yang kebetulan punya channel YouTube, ya udah ngeliput gitu ya, dan rame pisan. Ini momen semalam di record, katanya di Bekasi hujan gede gitu, langsung direkam. Dia cek situasi Sungai Gabus itu, dicek kondisinya seperti apa. Yang mau fullnya silahkan meluncur. Ada beberapa titik yang dicek sama Mang Didi, cuma memang mau nge-highlight dari menit 3. Mohon izin ceki. Play. Jadi setelah normalisasi kali bisa kencang airan-airnya. Coba kalau dientar-entar, di besok-besok diskusi dulu, audiensi dulu, perencanaan dulu, imbauan pertama, kedua, ketiga, tenggelam lagi atuh. Ini kita bisa ngelihat sekilas ya, arusnya cukup lumayan deras. Dan juga karena kemarin selain perubuhan, iya kemarin juga ikut dinormalisasi dikit-dikit tuh. Jadi sekarang lumayan ketahan. Katanya hujan deras malam tuh ya. Lanjut lagi. Walaupun belum bersih, setidaknya
jalurnya udah lebar. Dan ngalir juga ya, Mang. Tuh ngalir tuh ke arah sana. Kita akan berjalan lagi melihat kondisi keren nih di Bang Didi. panjang bantaran tangga di sini. Keren, subrek, keren. Sambil hujan-hujanan infoin titiknya, langsung ditinjau langsung gitu. Mana yang nggak ngalir, mana yang wah ini udah mau naik gitu. Ini lumayan deras ini ngelihat bulir-bulir sama bercak-bercak di bawah sini, refleksinya kenceng, deras ini. Iya. Tuh, kita dinginin kameranya. Ada Beko yang lagi enjoy live di situ atau abangnya. Bisa dilihat juga puingnya juga udah diangkutin ya. Kemarin kan sempat ada warga Bekasi juga yang ngelapor belum diangkut-angkutin puingnya. Ini puing-puingnya udah tinggal sampah dikit-dikitnya aja ya. Ini juga ngalir. Tapi untungnya lah ya, untungnya warga Bekasi itu banyak. Untuk saat ini kondisi alirannya sudah semakin deras dari ujung ke ujung. Belum diangkut-angkutin ya sebelah sini nih. Coy rata coy. Kayak baru seminggu ya Bekasi teh ya. Nah ini yang Kang Deddy ketemu itu kan. Nah ini kondisi saluran yang dari pemukiman warga. Jadi ini masih yang belum diangkut. Keren, respect sama warga Bekasi. Balik lagi, kemarin banyak yang meragukan, mempertanyakan gitu, bisa nggak nih, tembus nggak nih, gitu kan. Kita baca komen-komennya juga, karena dikenal ya mungkin bisa dibilang sudah puluhan tahun gitu, agak alot tembusinnya karena banyak faktor, ada yang bilang A, B, C, D gitu, intinya mah susah gitu ya. Terus sekarang ketembus nih. Udah ketembus, masih ada keraguan lagi. Keraguan dalam artian bisa sampai tuntas nggak ya gitu. Apa di tengah jalan ada distraksi nggak ya? Kalau nggak dikawal terus, masa Kang Deddy harus di sana terus gitu biar lancar. Tapi kalau ngeliat kayak gini, ini dari Bekasi aja tadi tuh aku nggak cross check, ada mungkin sekitar 6 sampai 9 kreator YouTube yang konsisten nginfoin gitu. Jadi kalau misalkan ada aneh-aneh itu tinggal dilaporin gitu. Balik lagi, warganya ternyata sangat senang mengawal ini gitu. Ini yang bikin sampai sejauh ini tuh pembangunan atau prosesnya tuh lancar. Makanya respect banget warga ini. Mang Didi hujan-hujanan loh dia. Kalau nggak hujan-hujanan nggak mungkin tahu kan ini ngalir atau enggak gitu. Ibaratnya deras apa enggak, ada yang nyangkut apa enggak. Mantap Mang Didi sang rival. Respect kami, mantap. Kita kasih next ya. Ninyo. Nextnya ada update lagi liputan dari warga sekitar nih, nama channelnya Jejak Para Pemimpin. Mamang Subrek pokoknya harus support, kita naikin ya biar makin semangat nginfoin gitu, biar enak gitu. Banyak citizen journalism yang mengupdate kayak begini nih ya. Ini 14 jam yang lalu saat ke lokasi yang ruko itu, sekitaran ada perumahan. Nah dia cross check nih, salah satunya saat ngobrol dengan warga, sambil sedikit nginfoin warga. Sebenarnya warga tahu bangunan liar sebelah mana nih di info ini. Ceki. Play. Pokoknya yang jembatan Lepis itu di Satria Mekar. Lurahnya Amben tuh. Amben. Ya. Tapi itu bangunan liar juga, banyak bangunan liar apa? Wah, banyak dah Bang, coba Abang lihat aja dah. Iya, banyak banget. Panjang jalan ya? Iya. Banyak banget tuh Bang. Yaelah, jembatannya kalinya udah kagak kelihatan lagi kayak gini nih. Sama kayak gini ya? Kalinya nggak kelihatan ya? Iya. Parah. Iya, coba nanti saya ke sana deh.
Ya, semoga ini kalau udah ya jembatan lapis dah, pokoknya parah. Iya, lapis mah segini bang nih banjirnya. Oh, iya. Iya. Parah. Di sono nggak cakep baru ke sini. Iya. Kalau ini Oke deh kalau begitu. Makasih ya Pak ya. Siap. Makasih Bu. Tuh salah satu aduan warga, tahu sebenarnya mungkin ya mau gimana gitu kan, ya harus pejabat yang bertindak gitu kan. Iya. Nah sekarang mumpung momennya kayak gini, banyak warga berbondong-bondong ngadu nih sebenarnya di sini liar nih, dampaknya ke saya. Jadi warga keselnya karena ya mungkin warga kan ngedapetin tempatnya dengan resmi gitu kan. Nah satu sisi gara-gara ada yang liar ini yang harusnya tidak terdampak banjir lah contohnya pada saat hujan. Nah karena ada yang liar ini keganggu jalurnya, akhirnya ngedampak ke warga yang gue dapetinnya resmi ini tempat gitu. Ini kita percepat saat bang jejak para pemimpin ini mengekspos apa namanya sungai yang dibeton. Nah ini ya ceki-ceki. Play. Ini masih kosong, ini Permata Residen 2. Nah kemudian ini ada sungai yang sedang dikeruk. Kita bisa lihat sungai yang sedang dikeruk sama beko ini. Ini sungai. Tapi terhalang. Jadi sungai ini terhalang oleh jalan yang ada di sana ya. Oleh jalan yang ada di sana. Kemudian nanti berarti aliran dari sungai yang ada di sini itu kepotong dan itu masuk ke selokan kecil ini. Jadi aliran sungai kepotong lalu masuk ke selokan kecil ini, kemudian lari ke perumahan dan akhirnya perumahannya banjir. Itu yang bikin gak terima warga perumahan, gara-gara ada pengembang apa tuh yang membangun lagi gitu perumahan. Nah, tapi mungkin aksesnya terbatas sekali ya. Sungai karena ada sungai ya. Sungai main harusnya kan idealnya dijembatanin aja ya. Mungkin ribet kali beton langsung ditutup. Tadi yang kering tadi teh sungai, jalur sungai lagi dibongkar lagi. Astaga. Buang-buang aja nih salurannya, buang ke perumahan si bapak tadi yang katanya kalau sebelah sini udah belangsak, nibannya ke kita. Iya karena kan volume selokan sama sungai itu beda ya. Enteng banget ngoper jalurnya. Lanjut lagi. Lanjut. Ya bisa kita lihat ini mungkin akan dibongkar ya. Karena memang buntu ini jalan air di sini nih buntu ya. Jadi kalau jalan sungainya atau aliran airnya buntu ya ngembeng ya, nggak bisa ngalir kemana-mana. Oke ini beko sedang istirahat ya. Ini kan rumah yang tadi tuh. Nah ini mau dibangun baru di sini. Ya di sini kita lihat ya. Perumahan ya. Kayaknya. Oke kita lihat ini aliran sungai dan tuh bisa dilihat itu jembatannya. Jadi dengan aliran sungai yang apa jalan pikirannya teh apa yang harusnya segini nih berarti batasinnya segini gitu kan ya nggak tahu ya ngeliat besi ngeliat apa namanya betonnya kayak gini aja nggak tahu nggak mau modal kali idealnya kan dijembatanin gini langsung gitu kan mungkin ribet dan segala macamnya udah beton sampai kering nih bikin seuprit gini doang kata air teh mana kekejar volume segini mah udah banjirin aja tolonglah. Sebesar ini jembatannya itu cuma dikasih untuk aliran sungainya cuma satu kotak begitu ya. Selebihnya ini mereka beton ya. Waduh. Ini tolong ya untuk pengembang ya kalau misalnya seperti ini ya gimana air mau jalan normal ya. Pasti nanti jatuh-jatuhnya yang dirugikan adalah perumahan, orang yang beli rumah di perumahan tersebut ya. Ini pasti dipastikan ini waduh ini bisa banjir ini ya. Kayak perumahan sebelah itu banjir loh ya tuh jalurnya dibuang tolonglah. Ini kayak gini nih pengembang nih lagi dak-dikduk juga nih. Nih nyampe nih kemarin kan nggak kelihatan nih ya. Kalau nggak salah tadi tuh Kang Deddy lagi di sebelah sananya tuh.
Nanti kita lihat aja update-nya sore nih ya. Kalau nyampe sini ketahuan nih, wah siapa pengembangnya? Tegor lagi, sikat lah. Bongkar lagi. Semoga nggak ada menteri yang ngomel lagi. Tolonglah. Kita coba kasih ke next ya. Ninyo, lastnya kita back lagi ke Didi sang rival. Ini bagus banget nih infonya nih ya. Momen pengerukan yang apa ya, deket beton terakhir kalau nggak salah ya, yang membuat begitu dikeruk kelihatan udah tuh arus airnya tuh makin deras nih. Ceki. Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Metro Didi sang rival. Kita balik lagi ya, soalnya kita akan mengupdate kondisi terbaru di area sekitaran Kali Gabus. Jadi video kita selalu terbaru untuk melihat kondisi di sekitaran Kali Gabus. Nah, ini sedang dalam proses pengerukan jalur sini, yang ada area yang masih terdapat fondasi dari sisa-sisa bangunan. Yang tadi di video pas hujan-hujan itu kan kemarinnya ya, itu tuh kan masih belum kebuka kan, ibaratnya di sini tuh. Nah ini udah mulai dikeruk nih, jadi makin edan nih, makin lancar nih. Bagus juga, respect juga sama pekerjanya, konsisten, komit gitu ya, sama Bapak Gubernurnya, sama para warganya. Lanjut dikit lagi. Lanjut. Kan. Nanti kita akan berjalan ke arah sana untuk melihat kondisinya. Mantap nih Mang Didi. Dan terlihat untuk aliran air semakin lancar dan semakin deras. Kita bisa melihat kondisinya kencang sekali untuk airnya yang lewat atau yang melalui Kali Gabus ini. Jadi ini ujungnya ada di sebelah sana ya, yang kita lewatin SMK Negeri 1 Tambun yang mengarah ke Kali Bekasi. Dan di video sebelumnya kita sudah melihat kondisi hujan, kondisi Kali Gabus ketika hujan, alirannya sangat kencang dan sangat deras. Nah ini kondisi kalinya sudah mulai lancar sekali. Kita lihat dari arah gorong-gorong yang sebelah sana. Ninyo, kalau kayak gini terus nih, nggak ada lagi tuh Bekasi diceng-cengin planet. Bisa-bisa jadi bahan yang disirikin sama kota-kota lain ya. Iya. Karena kalau kita lihat proporsinya, memang sekarang Kang Didi lagi cukup sering atau cukup banyak mengunjungi Bekasi ya. Karena balik lagi butuh pengawasan ekstra. Untungnya warga Bekasinya juga banyak banget yang mau infoin, ngeliput, update gitu, ngasih tahu kondisinya gitu. Jadi bareng-bareng ngawalnya gitu. Siap-siap Bekasi yang tadinya dicengin planet, apalagi ya di luar bumi atau di mana, bakal edan sih kayaknya, bakal rapi nih. Terus sama semua Jabar sih, bener. Istilah Jabar istimewa teh bener, jadi istimewa. Ini belum apa-apa aja kemarin bisa kita lihat kan. Banyak yang sirik, minta tuker tambah. Sirik dalam artian positif ya, gitu kan. Tuker tambah sama Gubernur Aing gitu. Jadi iri-irian gitu, tapi dalam konotasi positif gitu. Dan mantap. Makasih juga nih Mang Didi sang rival, terus ada Mang Yudi sama yang jejak sang pemimpin gitu kan. Dan banyak lagi konten kreator YouTube yang balik lagi sekalian dapat berkahnya gitu kan, sekalian menginfokan juga sama teman-teman netizen kondisinya seperti ini loh gitu kan. Mantap, senang banget aku kalau kompak kayak gitu. Mantap. Mungkin segitu dulu update dari Kang Didi di hari Minggu. Besok ada apa kita lihat-lihat lagi yang jelas habis lebaran sepertinya bakal banyak pembongkaran yang dar-der-dor. Kita tunggu aja ya. Tadi aja udah ada tuh satu listnya kan tadi kan. Satu listnya ya 35 hektar. Kita tunggu saja nanti. Sampai di sini dulunya, sambil menunggu kelanjutan ya, akan ada gebrakan apa dari Bapak Aing alias Kang Didi alias Haji Udin ya. Sekarang mah kita meluncur ke setting di Super Thanks dulu. Cus. Super Thanks untuk si pemalak jatah ini. Nanti aku laporin Kang Didi kamu ya. Ada preman pemalak nih ya. Ada 3. Yang pertama kita buka dari Lukiun. Itu Mak siapa sih?
banyak bacot deh tanya ya. Tolong kalau ada anaknya dikondisikan itu maknya teori doang, semua orang juga bisa. Kelihatan banget nggak pernah turun ke lapangan langsung ya. Saninata. Premannya jagoan kandang katanya. Lase dari Enzo Sandar. Bukan apes mang, tapi emang dasar punya temen blon aja, dia yang rekam malah disebarin. Gimana tuh perasaannya gara-gara dia temennya malah di penjara. Semangat ya preman-preman ormas yang dapat THR voucher nginep di sel Alasia boy. Menpar punya program wisata banjir soalnya, makanya kurang setuju. Wah, arum jeram kita atau gimana? Habisnya. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya ya dah. Mamang si Abu bolos nanti kita cari dan si Pakun yang minta jatah. Dulu tapi mangkok cabut dulu dan ciao.